Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani. Saya mau share untuk cara belanja di 1688.com. Hanya ingin membagikan pengalaman saya selama saya pernah import barang dari Cina. Nah, di pertanyaan pertama itu, apa sih itu 1688.com? 1688.com itu adalah situs direktori supplier B2B, jadi bisnis to bisnis gitu teman-teman. Ya, di bawah kepemilikan grup Alibaba juga sih, seperti halnya Alibaba.com. Nah, tapi di 1688.com juga sama, kita bisa cari pabrik, wholesaler, atau pedagang dalam banyak macam industri juga. Nah, terus mungkin teman-teman udah nggak asing dengar kata Alibaba.com ya. Kalau 1688.com mungkin udah ada asing. Apa bedanya 1688.com sama Alibaba.com? 1688.com itu dibuat untuk perdagangan domestik di Cina aja guys, sedangkan Alibaba.com difokuskan untuk ekspor ke luar negaranya. Nah, banyak yang nanya, lebih murah 1688 apa Alibaba.com bang? Dari para pelaku import sama saya juga pengalaman tuh, untuk harga perbandingan ada yang lebih murah dari Alibaba.com. Jadi 1688 itu harganya lebih murah, mungkin karena dijual untuk pasar lokal Cina sendiri, terus mata uangnya pun pakai yuan kan. Jadi kalau Alibaba.com kan dia untuk pasar luar dan pakai mata uang asing, pakai US atau Euro. Bagaimana kita caranya komunikasi sama supplier atau toko di sana? Nah, kalau di 1688 itu, karena memang ini marketplace ini tuh khusus untuk pasar domestik atau pasar Cina aja, jadi rata-rata staffnya tuh jarang bisa bahasa Inggris gitu. Saya pernah coba-coba sih, mereka nggak ngerti bahasa Inggris, jadi kebanyakan bahasanya Mandarin. Saya pun akhirnya translate Google aja. Untuk cara pembayaran di 1688 gimana bang? Nah, kan jadi pertanyaan tuh. Sekarang kita kalau di 1688 kan nggak bisa bayar pakai bank transfer lokal dari Indonesia gitu kan. Solusinya itu pakai Alipay. Jadi pakai Alipay itu paling mudah sih. Nah, cuman kan jadi ada masalah lagi, kita nggak bisa bikin Alipay sekarang. Kalau nggak salah 2016 itu udah ditutup untuk buat pendaftaran Alipay luar orang Cina ya. Jadi kita harus pakai jasa. Kalau saya sih sekarang pakai jasa pembayaran pakai Alipay. Ya, sekarang kita lanjut di pertama, kita gimana cara bikin akun di 1688.com. Nah, kita pertama buka lebih enakan sih lewat laptop ya, terus browsernya Google Chrome. Kenapa? Karena ini kan bahasanya bahasa Mandarin ya, saya aja nggak ngerti, benar-benar nggak ngerti saya nih. Nah, ini solusinya tinggal cari sini atas ada translate. Nah, kita pilih ke Inggris atau bisa juga ke Indonesia. Pertama nih di sini kan atas ini ada, kita klik pre-registration. Nah, di sini kan terada keluar ada pilihan perusahaan atau personal, biasanya untuk jualan. Nah, kita pilih yang personal aja, personal account. Lalu tinggal klik yang bawah aja nih. Nah, sekarang di sini itu seperti nama, username-nya nih, password sama password. Nah, ini di sini kita tinggal masukin nomor kita nih. Karena saya kan udah punya akun, tinggal pilih aja cari +62. Terus harus tahu ya, Indonesia tuh +62, warga +62. Anggap aja kita di bawah ada kok, cari aja +62. Nah, itu tinggal masukin aja nomor kita 08 berapa, atau langsung, kalau nggak bisa juga langsung jangan pakai 0 di 86 gini aja. Nanti tinggal geser terus centangnya, terus klik ini, ntar dia bakal ada SMS notifikasi. Ya, kita lanjutkan tadi. Jika sudah selesai untuk daftar, itu nanti kan tampilannya begini. Kalaupun belum, di sini bisa ada klik login kok kalau misalnya belum login kayak gini. Cuman biasanya udah daftar sih udah langsung login kalau udah berhasil tadi ya. Sekarang kita lanjut untuk gimana caranya kita cari produk. Nah, ini paling penting nih, gimana kita cari produk di 1688. Untuk
cara cari produk itu kita ada dua cara. Pertama untuk pakai kata kunci, yang kedua pakai fitur gambar. Nah ini untuk gambar ini kalau misalnya kita udah punya barang yang kita cari, misalnya udah nemu nih laku nih di marketplace lokal, kita cari screenshot aja, kita cari barangnya di sini. Nah untuk sekarang kita untuk coba pakai kata kunci aja ya. Nah untuk kata kunci ini kita lebih bagusnya pakai bahasa Mandarin. Nah ini saya cari tas wanita, kita kopas aja di sini, kita cari. Nah ini banyak banget pilihan tas-tasnya, harganya pun murah-murah, 37 yuan, 68 yuan, dapat 22, pencet. Harganya 19,50 yuan nih. Nah 90 yuan ini coba yang udah transaksinya banyak banget nih, 42 yuan transaksinya. Kita coba untuk harga yuan pun, yuan sekarang berapa? Yuannya 21.200. Kalau misalnya harga tadi 19,50 aja cuma 41.000 untuk tas yang ini. Kalau kita beli 100, tas yang ini kalau kita beli 3 aja harga 44 yuan. 44 yuan kan nyampe 100.000 guys. Cuman kita sebelum beli jangan cuma karena gara-gara harganya murah kan kita langsung beli. Karena produk Cina sebenarnya sih bagus, cuman kadang ada yang nakal aja sih, dia jual harga yang murah terus kualitasnya nggak sesuai gambar. Nah sebelum itu makanya kita cek reputasinya dulu. Nah untuk reputasi kita cari di sini. Pertama supply level, berarti ini supply barangnya tuh udah bintang berapa? Udah bagus lah segini, udah 5 gini, udah. Terus ininya dia reputasi tokonya, wah udah medalnya udah banyak banget nih, udah keren nih. Terus lokasi yang jualnya di Guangzhou. Terus nih good description-nya 2% di atas toko lain, itu bagus lumayan. Respon speed-nya 15%, wah berarti ini cepat ya, untuk kalau kita chat dia cepat balasnya. Delivery speed, nah ini juga 13% lebih tinggi dibanding toko lain. Pengirimannya, kecepatan pengirimannya. Terus nah di sini enaknya di 1688 daripada Alibaba itu yang saya bilang tadi, kita bisa beli eceran pun bisa nih, 3 minimal 3 udah bisa kita beli. Nah ini kan kalau kita beli 3, nah ini ada 3 pilihan, maka biasanya sih rata-rata udah 3 kayak gini. Kalau kita beli sampai 3 sampai 19 44 yuan, kalau kita beli 20 kan itu 43 yuan, 90 ribuan. Nah itu pun masih bisa dapat diskon kalau itu. Tapi untuk harga ini tuh belum termasuk ini ya, termasuk biaya kirim nih. Ada biaya kirimnya 7 yuan. Ini sesama Cina ya, bukan ke Indonesia. Jadi karena di 1688 ini marketplace lokal sana, jadi kita nggak bisa kirim Indonesia langsung, jadi kita kirim ke forwarder kita yang di Cina. Nah kita lanjut cara belanja, atau cara belanjanya dulu gimana. Nih kita coba untuk belanja misalnya ini 10. Nah enaknya kalau kita pakai akun sendiri kita bisa milih, daripada kita pakai agent. Kita sih bisa pakai agent, pakai provider gitu, jasa titip banyak sih ada yang itu, cuman biayanya pun jasanya lumayan. Warna itu kadang-kadang bisa salah karena kan kita cuma ngirim list, ngirim link aja mereka tolong orderin. Nah kalau ini kita kan bisa milih sendiri. Nah sekarang kita tinggal mau langsung bayar ke ini atau masukin keranjang dulu nyari produk-produk lain. Kita coba langsung bayar aja ya, langsung ke belanja. Pertama nanti bakal muncul kita isi alamat. Ini nanti jadi untuk isi alamatnya itu sebelum kita beli itu kita udah cari forwarder di sana. Dan kita pun akan kasih alamat gudangnya mereka di Cina. Jadi kita forwarder akan ngasih alamat ini. Nah kita masukin nama kontaknya siapa, penerimanya. Nah, kalau kita kirimnya pakai ini kan tadi udah pakai forwarder dulu ya, atau jasa agent yang kita beli, apa yang kita pakai ke sana ada gudang di Cina itu biasanya forwarder akan ngasih seperti HS kode. Jadi HS code itu kode kita, misalnya kayak Dani 94 misalnya ya, itu kode saya misalnya.
Jadi untuk memudahkan forwarder nanti pas nerima barangnya, dan kasih bahasa Inggris aja di sini bikin, atau bahasa Mandarin, tolong di paket tuliskan kode ini gitu. Jadi nanti di paket kiriman kita tuh bakal ditulisin kodenya apa. Jadi pas sampai ke gudang sana tuh orang forwarder pun tahu, oh ini barangnya barang kita gitu, karena tiap orang tuh beda-beda kodenya. Udah isi alamat tuh kita bakal pilih bank transfer. Lalu habis itu tinggal pilih, karena kita bayarnya Cina kan cuma bisa bank lokal atau pakai Alipay. Nah itu biasanya kita pakai Alipay yang mudah itu. Nah itu ada juga jasa untuk pembayaran. Jadi kita pakai jasa semuanya nih. Kayak saya pakai jasa itu sekitar 100.000 atau 50.000 jasa per transaksi gitu. Nah tapi hati-hati cari jasanya yang berpengalaman ya. Jangan yang gak jelas kita transfer, karena kita bakal transfer uang dulu ke dia, baru dia terbayarin ke 1688 ini. Nah untuk teman-teman mungkin yang bingung forwardernya siapa, cara bayarnya gimana, saya pun akan mengadakan kelas untuk cara impor barang dari Cina. Jadi saya akan kasih tahu trik-triknya bagaimana cari barangnya, supply forwarder yang udah terpercaya. Jadi saya akan bantu sebisa saya untuk itu.